Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ceramah singkat mengenai membersihkan diri dari penyakit hati. Nah, pertama-tama penyakit hati ini dalam bahasa Arab menurut ulama yaitu tasfiyatun nafs. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Tidak. Nah, penyakit hati yang paling berbahaya itu ialah ketika kita cinta kepada duniawi, dendam, susah memaafkan kepada sesama umat manusia. Nah, penyakit hati dari itu semua itu bermula dari ketika kita ragu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari permasalahannya yakni bagaimana cara kita untuk menjaga keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin pernah nih teman-teman suatu waktu nggak sengaja merasakan dendam kepada orang lain karena perbuatan orang lain yang mungkin menyakiti hati kita ataupun susah memaafkan orang tersebut. Nah, hal ini tuh sebenarnya wajar ya teman-teman, karena kita kan sebagai manusia punya perasaan, jadi dapat timbul sifat tercela tersebut gitu. Nah, tapi kita tuh juga harus tahu ya teman-teman, ketika penyakit hati itu muncul pada diri kita juga harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyakit hati itu timbul karena godaan setan maupun bisikan dari setan itu sendiri. Jadi ketika kita merasa dendam, iri hati dengan seseorang, lalu kita nggak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit hati itu bakal menyebar kemana-mana. Kayak misalnya kita jadi cepat emosi, pokoknya kebanyakan aura negatif pada diri kita. Nah, ketika kita ingin menghilangkan penyakit hati pada diri kita, mulailah dari belajar iman. Maksudnya belajar iman ya ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kan kayak misalnya kita merasa dendam nih sama orang, terus kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita otomatis pasti nggak merasa dendam. Kenapa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ketika kita yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadi gak merasa dendam itu karena kita sudah otomatis merasa bahwa Allah bakal balas perbuatan orang yang menyakiti hati kita. Karena memang pada dasarnya penyakit hati ini bersumber dari ketika kita yakin gak sama Allah loh teman-teman. Karena kita kalau gak yakin kan berarti kita gak merasa bahwa Allah bakal balas ya orang yang menyakiti kita. Jadi kita merasa dendam di dunia ini kepada orang yang menyakiti kita, begitu. Nah, di sini teman-teman ada yang pernah pernah berbuat julid, gibah, atau mengomentari perlakuan orang lain deh. Gak apa-apa ya teman-teman, wajar kok. Tapi kita juga harus bisa meminimalisir sifat itu ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin meminimalisir sifat-sifat itu atau kadang kita refleks deh, sebenarnya Allah itu memudahkan loh teman-teman, atau menghapus dosa-dosa kita. Kayak ketika kita refleks julid, gibah. Saya pernah mendengarkan kajian di YouTube dari salah satu ustadz. Beliau pernah mengatakan bahwa Allah itu memudahkan agar kita tuh selalu bertobat kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berzikir, yakni dengan cara beristighfar sebanyak-banyaknya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu contoh lagi nih teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih merasa nyesel berbuat baik sama orang lain, tapi orang lain itu menyakiti hati kita? Tidak. Nah, menurut kalian itu amal baik yang kita lakukan itu sia-sia nggak sih teman-teman? Tidak. Nah teman-teman, ketika kita berbuat baik kepada orang lain dan memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal baik yang kita lakukan itu memang tidak sia-sia ya teman-teman. Tetapi ketika kita melakukan memang karena memang pengen dibalas, mengharap imbalan, kita pasti bakal berpikir bahwa amal baik yang kita lakukan itu bakal sia-sia. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah ketika kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tuh pasti bakal merasa cukup dengan apapun yang Allah kasih. Ketika kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perbuatan tercela, jelek ataupun penyakit pada diri kita ini, jadi teman-teman kesimpulan yang dapat diambil pada apa yang saya sampaikan hari ini ialah ketika kita berbuat
baik atau melakukan amal baik di dunia ini memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal melimpahkan beribu-ribu kebaikan kepada kita, teman-teman. Ketika kita merasa banyak sekali nih, atau ketika kita masih merasa banyak penyakit hati yang masih menempel pada diri kita, segera ingat sama Allah ya teman-teman, agar kita itu selalu dilindungi, selalu dikelilingi oleh hal-hal baik, agar kita itu nggak selalu berpikir negatif atau iri, dengki dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Amin. Ya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.